Oke, kita udah pahami tadi bahwa ada dua kemungkinan pembentuk larutan penyangga atau buffer. Yang pertama tadi apa? Reaksi asam basa harus sisa yang lemahnya. Lalu yang kedua, asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Sekarang kita akan lihat penerapannya ke soal. Bagaimana caranya tadi? Misalkan jika ada sebanyak 20 ml HCN dengan konsentrasi 0,1 molar, diketahui misalnya Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu dicampurkan dengan 20 ml NaCN dengan konsentrasi 0,1 molar. Berapa pH campuran ini? Baik, kita lihat campuran HCN dengan NaCN. Sekali lagi, HCN ini sebagai asam lemah, buktinya ada Ka-nya, lalu NaCN sebagai garam atau garamnya HCN tadi. Nah, karena ini asam lemah dengan garamnya, maka untuk nyari pH-nya kita langsung ke rumus. Berarti apa rumusnya? Rumusnya langsung konsentrasi H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam, atau ingat tadi bahwa ini adalah mol basa konjugasinya. Dengan demikian maka kalau ini kita lanjut, maka konsentrasi H plus sama dengan Ka-nya ada 10 pangkat min 5, kemudian kali mol asam, mol di sini yang mana molnya? Yang ini molaritasnya. Kita tahu bahwa mol adalah molaritas kali volume. Jadi kalikan langsung molaritas kali volumenya, berarti 0,1 kali 20, kemudian per mol garamnya 20 kali 0,1 juga, ya. Jadi kita tulis 0,1 kali 20. Nah, berarti ini berapa hasilnya? Karena ini sama, berarti ini bisa dicoret, sehingga H plusnya sama dengan 10 pangkat min 5. Dengan demikian maka pH-nya sama dengan berapa? Min logaritma 10 pangkat min 5, atau sama dengan apa? Sama dengan 5, ya kan? Sehingga pH larutan yang terbentuk sama dengan 5. Oke. Nah, ingat ini dari mana? pH sama dengan min log 10 min 5. Ingat bahwa apapun bentuknya selalu berlaku bahwa pH sama dengan min logaritma konsentrasi H plus, dan larutan yang bersifat basa pOH sama dengan min logaritma konsentrasi OH min. Ya. Nah, baik, ini contoh yang pertama. Lalu bandingkan misalkan kalau sebanyak 20 ml HCN 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 juga, lalu ditambahkan ke dalam 20 ml CaCN 2 kali 0,1 molar, berapa pH-nya? Bandingkan kedua soal ini, soal yang pertama dengan yang kedua, volumenya sama-sama 20 dengan 20, kemudian molarnya juga sama-sama 0,1. Ya kan? Nah, pertanyaannya, sama nggak pH larutan kedua larutan ini? Sama nggak pH-nya? Nah, kita akan lihat. Berarti karena ini juga asam lemah dengan garamnya, berarti langsung ke rumus konsentrasi atau molaritas H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Nah, berarti konsentrasi H plus sama dengan mol, ini dari Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5, lalu mol asamnya tetap 20 kali 0,1 atau 0,1 kali 20 per garamnya. Kalau garamnya kita lihat 0,1 kali 20 juga.
Nah, tetapi apakah kita tuliskan seperti ini juga? Itu yang saya katakan tadi, perbedaan antara garam dengan sebenarnya ini apa tadi? Mol asam per mol basa konjugasinya. Jadi garam ini sebenarnya adalah mol basa konjugasinya. Apa basa konjugasi dari HCN pada CaCN2? Apa? CN-. Lalu CN-nya ada berapa di sini? Ada 2. Kalau di sini CN-nya ada berapa? Ada 1. Berarti dia tetap sama dengan garamnya. Tapi karena ini CN-nya ada 2, kalau diionkan kan menjadi Ca2 plus dan 2 CN-. Koefisien CN-nya 2, berarti harus kali 2. Nah itu bedanya. Jadi di sini kita harus kalikan yang ini tadi harus kita kali 2. Jadi hati-hati melihat bahasa konjugasinya atau asam konjugasinya dalam garam itu apakah hanya 1 atau 2 atau lebih gitu ya. Itu maksudnya perbedaan antara mol garam tadi dengan mol asam konjugasi atau basa konjugasi. Dengan demikian maka ini jadinya berapa? Ini tadi kita coret, berarti hasilnya sama dengan setengah kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian maka larutan ini memiliki pH sama dengan min logaritma 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti berapa? Ya, 6 min log 5. Lihat tadi pertama berapa pH-nya? 5. Yang kedua pH-nya 6 min log 5. Berarti ternyata beda. Kalau garamnya itu beda jumlahnya, jumlah asam konjugasi atau basa konjugasinya, berarti pH-nya juga akan berubah gitu. Ya. Oke, itu maksudnya contoh untuk asam lemak dengan garamnya atau basa lemak dengan garamnya. Bisa dipahami ya?